Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Widya Pananwangi, NIM 19046009. Di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Geografi Regional yang membahas mengenai peta Asia Tenggara dan juga peta Indonesia. Yang mana dalam instruksi tugas tersebut ada beberapa poin yang diminta. Yang pertama yaitu mengenai negara-negara yang ada di Asia Tenggara beserta ibu kotanya. Baiklah, seperti yang kita ketahui di Asia Tenggara ini ada 11 negara. Yang pertama yaitu ada Myanmar dengan beribu kotakan Burma. Yang kedua ada Thailand, beribu kotakan Bangkok. Yang ketiga ada Laos yang beribu kotakan Vientiane. Yang keempat ada Vietnam yang beribu kotakan Hanoi. Yang kelima ada Kamboja yang beribu kotakan di Phnom Penh. Kemudian ada Filipina yang beribu kotakan di Manila. Ada Timor Leste yang beribu kotakan Dili. Kemudian ada Indonesia yang beribu kotakan Jakarta. Ada Brunei Darussalam yang beribu kotakan Bandar Seri Begawan. Ada Singapura yang beribu kotakan Singapura. Dan ada Malaysia yang beribu kotakan di Kuala Lumpur. Selanjutnya yang diminta yaitu mengenai letak astronomis dan Asia Tenggara dan juga letak astronomis Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa letak astronomis itu adalah letak suatu wilayah yang didasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa letak astronomis Indonesia itu berada di antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini bisa dilihat melalui peta ini, yang mana wilayah Indonesia ini terletak di antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian, salah satu akibat adanya letak astronomis itu bisa dilihat kan adanya pembagian zona waktu di Indonesia. Yang mana di Indonesia itu ada 3 pembagian zona waktu, yaitu waktu Indonesia Barat, WIB, waktu Indonesia Tengah, WITA, dan waktu Indonesia Timur, WIT. Kemudian, letak astronomis Asia Tenggara. Kawasan Asia Tenggara ini secara astronomis terletak pada 29 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Ini bisa dilihat dari peta bahwa Asia Tenggara ini terletak di antara 29 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Kemudian ada beberapa pulau-pulau yang ada di Asia Tenggara. Seperti yang kita ketahui bahwa salah satu negara di Asia Tenggara yaitu Indonesia terkenal dengan negara kepulauannya, yang mana di Indonesia itu terdapat 5 pulau besar. Yang pertama itu Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan, Pulau Sulawesi, Pulau Papua, dan Pulau Jawa. Selain pulau-pulau besar tersebut, ada juga pulau-pulau kecil yang ada di Indonesia, itu seperti Pulau Nias, Pulau Simeleu, Pulau Siberut, Pulau Bangka, dan masih banyak pulau-pulau kecil lainnya. Selain itu, di Filipina juga ada pulau-pulaunya seperti Pulau Mindaro, Pulau Mindanao, Pulau Negros, Pulau Panay, dan masih banyak lainnya, pulau-pulau kecil lainnya. Selanjutnya, sungai-sungai yang ada di Asia Tenggara. Sebagaimana yang kita ketahui, tentunya sungai-sungai yang ada di Asia Tenggara itu sangat banyak. Seperti yang ada di peta ini, nomor 1 ini merupakan Sungai Irrawaddy yang berada di Myanmar. Kemudian ada Sungai Chao Phraya, kemudian ada Danau Toba di sini. Kemudian ada juga di di wilayah sini ada juga Sungai Mekong, yang mana Sungai Mekong itu merupakan sungai terpanjang di Asia Tenggara. Kemudian ada juga sungai-sungai penting yang membentuk delta yang luas di Asia Tenggara. Yang pertama ini Sungai Irrawaddy, Sungai Sitang, Sungai Salween, Sungai Chao Phraya,
Sungai Mekong, Sungai Sungai Hitam, Sungai Merah, Sungai Perak, Sungai Pahang, dan sungai-sungai yang ada di Indonesia seperti Sungai Batanghari, Sungai Musi, Kinabatangan, Rajang, Kapuas, Barito, Bengawan Solo, Brantas, Cagayan, Agosan, dan juga Sungai Mindanao, Mindanao yang ada di Filipina. Selanjutnya yaitu pembahasan mengenai aktivitas penduduk Asia Tenggara, yang mana penduduk Asia Tenggara ini bersifat terbuka dan juga dinamis yang didasarkan pada pendekatan yang berfokus pada masyarakat, yang mana dalam bidang sosial budaya ini ASEAN itu mencakup kerjasama yang luas dan juga multisektor. Mereka memiliki tujuan yang bersama-sama untuk mengatasi berbagai tantangan di bidang kependudukan, kemiskinan, ketenaga kerjaan, dan juga kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dalam bidang ekonominya, aktivitas penduduk Asia Tenggara ini berupa produksi, distribusi, dan juga konsumsi yang semakin luas dan bersaing bebas antar negara ASEAN. Seperti yang kita ketahui juga bahwasannya negara-negara Asia Tenggara ini ada yang termasuk negara maritim dan juga negara agraris, yang mana pada umumnya mata pencaharian mereka yaitu sebagai nelayan ataupun bertani. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan. Salah katanya mohon maaf, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.